NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan. Kalau misalkan seperti ini kondisinya, ini sangat memprihatinkan. Apakah dibiarkan? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini kami kabarkan kembali yang sampai sekarang ini masih sangat viral dengan pondok pesantren Al Zaitun yang segala kontroversinya. Bahkan sekarang ini ada mantan NII, ya. Nah, NII ini Negara Islam Indonesia, ini organisasi terlarang di Indonesia. Ini mantan NII buka suara, diwawancarai salah satu stasiun TV yaitu TV One. Beliau membeberkan bagaimana real kenyataan di Al Zaitun, ajarannya seperti apa. Baik, mari kita simak dan perhatikan betul ya. Perhatikan betul, fokus, dan sebarkan agar masyarakat ini lebih hati-hati ya. Mantan NII ini sangat sayang pada kita, agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, mari kita simak sama-sama dan kita akan komentarin nanti. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah. Syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung sebagai satu gantar kurma, puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang, baik ya ikhwah, ini sangat ngeri-ngeri ya. Ngeri juga ya dengar tadi itu. Katanya ada dua struktur dan beliau ini mantan NII dan tahu betul bagaimana Al Zaitun ini, pondok pesantren Al Zaitun. Dan saya yakin bahwa beliau sangat mengetahui pondok pesantren Al Zaitun. Jadi tadi ada dua struktur. Pertama, toriah, kedua fungsional. Nah, sederhananya seperti ini. Ada kurikulum pesantren dan ada kurikulum hidden kurikulum atau kurikulum gerakan bawah tanah ya. Jadi menurut kata beliau tadi ini, yang ini kemudian tidak dipublis ya. Kurikulum di bawah tanah ini yang tidak dipublis ya, tidak dimedsoskan. Nah, kalau misalkan ya kurikulum pesantren itu ya nggak ada masalah ya, karena seperti layak umumnya ya, nggak ada masalah kurikulum pesantren ini. Yang bahaya adalah kurikulum gerakan bawah tanah ini. Nah, tapi yang tidak dipublis ini sangat bahaya ya, karena dan yang tahu ini bukan orang-orang yang silaturahim yang 1 jam, 2 jam, dan bukan orang-orang luar yang hanya melihat dari luar saja. Mereka tidak tahu tentang gerakan bawah tanah ini. Tapi ini yang mengatakan adalah mantan alumninya, antara alumni sendiri dan mantan NII itu sendiri. Jadi yang mereka ini
sangat mengetahui realnya, kenyataannya. Bahkan tadi sangat ngeri ya ikhwafillah yang dikatakan beliau ini. Pertama adalah rukun Islam itu ditambah, diubah. Ini rukun Islam nggak boleh dirubah. Yang kemudian tidak ada negara kecuali negara Islam. Ini nggak boleh di Indonesia seperti ini. Lalu kemudian ya, sholat itu belum diwajibkan karena hidup di negara yang bukan Islam. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan tadi paling mengerikan ikhwafillah ya, ketika naik haji bukan ke Mekah katanya ya, kata mantan EI ya, tapi itu ke Indramayu, bukan naik haji bukan ke Mekah tapi ke Indramayu. Bahkan pejabat banyak yang datang ke sana ke Indramayu, dan kata beliau itu terjadi pada saat 1 Muharram. Ini bukan kata kami ya. Ini bukan kata kami, bukan kata saya, tapi kata beliau yang beliau katakan demikian ya. Olehnya saran kami ya, ini orang yang punya kesaksian, yang tahu betul tentang Al Zaitun ya, mantan NII ya, harusnya dirangkul beliau ini, karena beliau ini tahu betul ya pesantren Al Zaitun seperti apa. Bahkan beliau siap bersumpah memberikan kesaksiannya. Kurikulumnya seperti apa, beliau siap bersumpah memberikan kesaksian itu. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ya, oke, mari kita lanjutkan lagi kira-kira apa lagi yang disampaikan mantan NII ini. NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah. Dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak. Beliau mantan NII, ya berani terang-terangan ya. Wah, kalau dibiarkan ini sangat membahayakan sekali ya. Kata beliau tadi ini, ayo pemerintah ya, jangan nunggu lama lagi. Ini sudah jelas ya, beliau mantan NII siap untuk disumpah, jangan dilamakan lagi ya. Ini beliau sudah siap memberikan keterangan ya. Kemudian apalagi kalau menyangkut generasi-generasi berikutnya, kalau dibiarkan ini bisa berbahaya dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini mengkhawatirkan. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf katakan demikian, karena kalau misalkan pemikiran-pemikiran menyimpang itu sampai ke generasi yang akan datang ya. Baik, semoga pemerintah menanggapi ya, jangan membiarkan lagi karena ini sangat berbahaya ya. Baik, mari kita tutup kesaksian mantan ini kita simak sampai terakhir sebagai penutup. Alhamdulillah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak kesaksian dari mantan NII. NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah. Dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak.